Shalom, perkenalkan nama saya Christina Osimamora dengan NIM 190103019, Grup A, semester 4, Prodi PKAU TIAKN Tarutung. Mata kuliah, Strategi Pengembangan Moral Afeksi Anak. Dosen pengampu, Bapak Uranus Jamili MPDK. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan PKAU moral agama anak berdasarkan yang tertulis dalam Alkitab Lukas 18 ayat 16. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Moral diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral kesadaran orang untuk menerima dan melakukan peraturan. Nilai-nilai dan prinsip yang dianggap baku dan dianggap benar. Nilai-nilai moral ini seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada orang lain, dan kepada semua umat manusia, dan larangan mencuri dan berbohong. Seseorang yang dikatakan tidak bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi kelompok sosialnya. Mendidik anak pada masa ini pun tidaklah mudah, ibarat memasuki hutan belantara, yang artinya mendidik anak pada masa itu sama dengan bebet alas, artinya seorang harus mulai dari nol dan penuh perjuangan, kesabaran dan ketelatenan agar pendidikan yang ditanamkan dan dikembangkan pada diri anak dapat berhasil membentuk karakternya. Beberapa cara yang dilakukan orang tua untuk mengembangkan sikap nilai moral agama pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memberikan contohnya. Yang seperti kita tahu, anak usia dini kan suka atau memiliki sifat yang suka meniru, karena orang tua adalah lingkungan yang pertama yang ditemui anak. Maka anak usia dini akan cenderung meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Disinilah peran orang tua untuk memberikan contoh yang baik bagi anak. Pengembangan moral agama pada program pendidikan anak usia dini sangat penting keberadaannya, jika hal itu telah tertanam dan terpatri dengan baik dalam setiap insan sejak dini. Hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan selanjutnya. Itu adalah menurut Yani tahun 2011 halaman 43. Pengembangan aspek-aspek nilai dan dilakukan dengan kegiatan pembiasaan rutin dan keteladanan yang dilakukan oleh anak sehari-hari, membuat pendidik harus merancang kegiatan pembelajaran yang lebih terprogram, apalagi menyangkut media dan pembelajarannya. Ini sangat berpengaruh karena pembelajaran anak usia dini masih dalam kondisi bermain, yang perencanaannya meliputi hal-hal menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Media akan sangat menunjang perkembangan pada anaknya, yang artinya media sangat dibutuhkan untuk pembelajaran anak. Moral agama anak berdasarkan yang tertulis dalam Alkitab Lukas 18 ayat 16. Jangan menghalangi mereka, yang artinya kerap kita ketahui menyalahkan dan menyayangkan itu adalah hal yang beda tipis. Namun tanpa sadar, ada juga orang tua Kristiani yang menghalang-halangi anaknya yang datang kepada Tuhan. Salah satunya dengan keengganan untuk mengantar dan menunggu anaknya beribadah di gereja. Satu alasan itu seperti kedua orang tua itu sibuk, jadi tidak ada waktu untuk menunggu anaknya beribadah, dan lebih sering tidak mengajak anak untuk beribadah. Dan salah satunya padahal sebagai anak, keputusan mereka untuk datang ke gereja sangat dipengaruhi keputusan orang tuanya. Jika orang tua sedang merasa sibuk atau lelah atau repot sehingga lalai mengantar anaknya ke gereja, maka anak-anak pun bisa absen beribadah oleh karena itu. Sebagai orang tua, kita juga dapat menghalangi anak-anak bertemu dengan Tuhan Yesus jika kita tidak mendampingi mereka secara pribadi untuk mengenal dan mencintai Yesus lewat doa bersama di rumah, sekolah, dan lain-lain. Sebab itu, kita bisa membaca Alkitab bersama-sama dengan mereka, berbagi kesaksian tentang pengalaman bersama Tuhan Yesus. Dan yang paling terakhir adalah kita juga menghalangi anak mengenal Yesus bila tutur kata dan laku kita tidak mencerminkan pribadi yang mengikuti teladan Kristus. Seperti contohnya adalah sebagai orang tua kita harus mencerminkan
mana perilaku yang baik yang pantas ditiru anak, seperti cara kita bertutur kata. Kita harus bertutur kata sopan kepada anak supaya anak juga meniru kata-kata kita, karena anak-anak kita membutuhkan Tuhan Yesus. Demikianlah hasil penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.